Ya aku pun bahagianya aku bisa kau kembangkan dalam agama kami, kalaupun kami ibaratnya belum memahami jadi memahami kan gitu. Doaku samamu artinya semoga lah kau dapat hikmat dari surga sana, semoga berita Injil firman Tuhan lebih kau terangkan lagi ke itu. Walaupun ibaratnya dalam agama kau pakai agama apa itu hijab itu dengan menerangkan agama kami, nggak apa-apa lah. Karena pada zamannya dulu pun kami itu di ibaratnya Pak kami sebelum Masehi memang orang-orang pengikut Yesus itu memang orang berhijabnya. Itu kan zaman dulu sebelum Masehi. Walaupun kamu memakai hijab, itu Mikana itu dari Kristen, pakai hijab, sok-sok pula kayak ke Islam-Islaman. Ada kami Islam Orang itu kan memang gitu. Beda lah kalian pakai tudung, tak pakai helm kalian. Orang kami itu bedakan kok. Kami bedakan memang dah. Makanya kami nggak mau pakai hijab kami supaya ada perbedaannya agama pengikut Kristus. Ya kan? Bunda Kemudian- Maria kan menundukkan kepalanya. Tidak, kami tidak mengikuti. Kami mengikuti Allah Tuhan kami, yaitu Allah. Tapi di Itu dalam yang- Bible kalian perempuan wajib menundukkan kepala. Kalau tidak menundukkan kepala, itu rambut harus dicukur. Silakan buka kamera, kakak. Ini udah open kamera tapi lagi di mes kerja, Bu. Gelap ya. Iya, tapi di sini kita wajib memang buka kamera. Cuma mau menjawab yang tadi, tapi kalau misalkan nggak bisa, kalau nggak open kamera nggak masalah, Bu. Iya, sini wajib buka kamera. Iya. Tidak ada lampu di situ. Ada, tapi saya kan kerjanya dari jam 6.30, ada temenku di kamar, jadi mereka nggak enak kan kalau misalkan nyalain mereka lagi istirahat, Bu. Oke. Ya, tapi memang wajib buka kamera, kakak ya. Maaf ya, kak. Iya, padahal mau jelasin tadi mungkin ada miscommunication antara Ibu Nora dan teman-teman sesama saya umat Kristiani. Iya. Tapi saya tuh maunya tuh jujur. Dia yang mengatakan bahwa Iya. Taman Firdaus itu adalah alam penantian. Sementara berarti Yesus di alam penantian, toh? Jadi sebenarnya dari penjelasan Ibu Nora itu kan cuma menanggapi apa yang disampaikan oleh kedua ibu tadi. Terlebih khusus ibu yang pertama, ibu yang kedua ya, yang dari timur kalau nggak salah. Sebenarnya nggak ada salahnya karena ibu juga menanggapi apa yang menjadi argumen dari ibu tersebut. Cuman kalau saya sebagai orang Katolik yang sama Kristen juga yang percaya akan Kristus, jadi Firdaus itu, Bu, kalau di kami adalah tingkatan surga yang paling tinggi, sama di kayak Islam. Jadi di Alkitab sebagai gambaran tempat orang benar bersama Allah. Kakak Veo. Kalau Ya. kamu bilang tingkatan surga, alam barzah itu bukan tingkatan surga. Alam barzah Oh, itu Ibu. adalah alam penantian. Bedakan dengan tingkatan surga. Oh, jadi begitu ya kalau di agama Ibu. Jadi kalau dari saya, Ibu dulu, bisa Kak. mendengarkan dulu kalau dari Tapi saya kok di kekristenan Mas Sherly yang tadi- saya tahu. Sebentar Kan dulu. Ibu kan juga Sebentar dulu, Ya, sebentar. gimana? Mas Sherly Gimana, tadi Bu? ngomong katanya Firdaus itu adalah alam penantian. Kan Bedakan penantian, iya. Mungkin ibu kakak yang tadi itu saya panggilnya ibu soalnya kayak udah ibu-ibu saya. Mungkin ibu itu ada kesalahannya, tapi saya kan sebagai orang Katolik, pengikut Kristus juga mau menjelaskan, Bu, bahwa dalam kekristenan termasuk Katolik ya, istilah Firdaus itu juga digunakan dalam Alkitab, Bu, sebagai gambaran tempat orang benar bersama Allah. Nah, kalau tingkatannya bersama Allah berarti itu di surga. Misalnya kan ketika Yesus berkata kepada penjahat yang bertobat di salib, Bu. Berarti sebenarnya ketika mati roh itu belum ke sana kan?
Ya, kalau dalam ajaran gereja Katolik, ketika kami meninggal, kami itu masih ada namanya, mungkin saya agak keliru dalam penggunaan bahasa, tapi kalau saya diajarkan dari kecil, kami itu akan melewati api pencucian, di mana di sana ada malaikat yang memperhitungkan dosa-dosa kami, apa yang kami perbuat. Tetapi kembali lagi, ketika Yesus disalib di kayu salib, bahwa Yesus kan adalah anak Allah yang diutus ke dunia untuk menebus dosa manusia, maka dosa kami itu Jalan ke situ. ditebus. Saya mau bertanya itu aja tadi, rohnya itu di mana? Iya, enggak. Roh kami itu, kalau kepercayaan saya Bu, roh kami itu, ya roh kami kan ada. Berarti jiwa kami terbang ke atas. Istilah terbang berarti kan ke atas. Ke atasnya itu bukan ke atas langit atau kemana, tapi kami datang ke api pencucian. Ke api Ke api pencucian. pencucian Nah, itu untuk, setelah dicuci di mana dikumpulkan? nah, kalau saya dalam sebagai kekristenan, saya percaya bahwa ketika kita meninggal, kita itu akan ditempatkan jika orang benar bersama Allah. Loh, tapi kan belum ada hari penghakiman. Kan datang dulu Bu, Yesus untuk kedua dengar, kali. dengar ya Bu, di dalam gereja Katolik, penghakiman itu biasa ada di Protestan karena mereka itu ada namanya agama Advent, yang artinya penantian. Berarti mereka menantikan kedatangan kedua kalinya Yesus. Jadi sama seperti ibu yang siapa tadi? Ibu Arga ya kalau nggak salah. Kenapa Ibu Arga itu dia bantah-bantah ke ibu? Karena setiap agama itu punya pemahaman masing-masing. Jangan dulu panjang deh. Yang saya tanya, ketika sudah dicuci, itu langsung ditempatkan di surga atau di neraka begitu? Saya kan bilang di api pencucian itu ketika di dalam kekristenan, ketika kita ini di api pencucian, itu ketika kita orang benar, maka kita akan ditempatkan bersama Allah. Nah, sekarang kalau ada orang benar, sekarang bersama dengan Allah di surga, betul tidak? Bagaimana Bu? Mohon maaf putus-putus. Kalau bersama dengan Allah sekarang ini, kalau orang benar, berarti kan sudah di surga kan? Iya. Coba baca dulu. Yohanes 3 nomor 13. Bentar ya Bu, saya baca. Walaupun saya seorang Katolik, bukan berarti saya hafal semua yang ada di Alkitab. Yohanes berapa Bu? Yohanes 3 nomor 13. 3 nomor 13. Iya, karena Kan gak katanya apa-apa kita saling sharing begini toh, apalagi saya masih muda, saya mau belajar. karena Mungkin setelah saya diskusikan dengan ibu, saya bisa datang ke Romo saya buat bertanya, Romo ini gimana. karena katanya Bukan, Veo, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. sekarang ada Dalam ini Bu, Yesus menyatakan bahwa hanya Dia yang benar-benar berasal dari surga karena Ia adalah Putra Allah yang menjadi saya manusia. tanya di Galatia, aduh, Dek, kalau kita diskusi itu bukan Galatia, Ibu tadi bilang Yohanes 3 ayat 13, Iya, makanya Yohanes saya 3 cari. itu. Dek, aduh, kayak beginilah. Ini dia yang delay atau dia siapa yang kalau jaringan tidak bagus, nggak enak untuk kita diskusi, Dek. Apa sih? Tadi Ibu bilang Yohanes 3 ayat 13 ya. Kalau Bilang di misalkan Ibu Yohanes bilang di 3 Galatia. itu, saya bilang di Yohanes 3 itu, apakah di situ mengatakan sudah ada orang di surga? Jadi Bu, kalau sekarang saya menjawab menurut agama saya ya. Jadi ayat ini bukan dipahami sebagai pernyataan bahwa tidak ada orang beriman yang akhirnya masuk surga. Dalam iman Katolik ini Bukan tidak ada orang beriman. Coba kamu baca dengar Bu, baik-baik. makanya satu-satu ngobrol Bu. Biarkan Nah, Ibu kamu kalau baca Ibu dulu bicara saya baik-baik diam. di situ. Saya sudah Apakah baca sudah ada Bu. orang di surga? Yohanes 3 ayat 13 berbunyi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Berarti belum ada yang telah naik ke surga. Sekarang Ibu kan harus mendengarkan juga dari penjelasan saya. Apa lagi dia mute? Jaringannya kurang bagus. Buka apanya? Ini diskusi harus buka kamera. Kalau tidak buka kamera turun. Aduh. Ya, halo Joel Simbolon, buka kameranya. Halo Joel Simbolon.
Ya, silakan Bang Hombing, agama apa? Saya Kristen, Ibu Nora. Ya, silakan. Kakak Arga, buka kameranya Kakak Arga. Tadi yang ada lagi apamu? Ya dari pinjol. Ya silakan Bang Hombing. Apa mau kita bahas ini, Kakak? Duh, kalau dari awal-awal lagi mau dibahas sudah malas. Saya rasa dari tadi nyimak, cuman kalau mau dibahas dari awal sudah capek, soalnya saya sudah gali paret itu. Kakak mau tanya apa tentang itu, tentang agama Kristen? Apa yang mau tanya? Tadi sudah membahas. Ini nyimak apa tidak Bang Hombing? Kalau tidak nyimak ya sudah turun aja dulu Bang. Bukan masalah nggak nyimak, Kakak. Kakak bilang roh itu Tadi kami membahas tentang di mana roh ketika Kristen meninggal itu rohnya kemana? Saya tanya, kalau orang Islam rohnya dibawa kemana? Alam barzah namanya, alam penantian. Nah, kalau Kristen di mana? Nggak, tunggu. Itu Kakak bilang, apakah itu udah pasti ke sana? Alam barzah itu adalah alam penantian yang dimana nanti kami akan dihakimi, dibangkitkan dulu ketika sudah dimatikan semua. Nah sekarang Kristen kalau mati kemana rohnya? Hampir sama ya semua pelajarnya. Kenapa harus berdebat? Kami pun kayak gitu ya bahasa kami di gereja sana. Mana? Iya di mana roh kalian? Kalau kita tahu roh kami rupanya apa? Rupanya untukmu di situ. Namanya hanya pergi ke Mekar saja sekali seminggu di situ sekolah. Nanti kok yang punya mekar banyak. Dari penampilan Saya makanya ngomong. kok ini cari Buat kip saya dikit ngomong. kau ini. Oh, Makanya kamu tidak agama orang. Ya dulu kau dulu. kamu nampak kali Kau mukanya. yang banyak mekar sama cicilan ini. Sudah cepat Miskin gini. lanjut Hombing. Boleh saya ngomong? Boleh. Bilang dulu sama si Arga. Dia nih Siapa? langsung salah tanya si Mama Arga ini. Siapa yang bisa menyatakan agama Islam mati ke alam barzah? Botol. Apa yang bisa mengatakan? Siapa? Kau sekarang dulu ditanya. Ketika kau bertanya sama Islam, saya sudah jawab. Sekarang saya tanya sama Kristen. Kalau Kristen mati, rohnya kemana dikumpul? Ke surga. Sebelum ada penghakiman. Ke surga. Ke surga. Iya. Jadi kalau ada orang yang berdosa, Pokoknya intinya semua manusia di dunia ini mati ke surga. jadi kalau kau setelah berzina, kau melontek, kau melacur, kau membeli pelacur, kau mati, kau langsung ke surga. Ke surga. Nah kali muncung kau, melontek aja lah kau. Melontek lah kau. Ke surga. Melacur lah kau. Bukan masalah melacur. Saya bilang, inilah model imani aja. Asal aja nyeplok, muncungnya tuh asal nyaplok aja. Kakak nanya sama saya, roh orang Nah, kau melontek aja kau, cari pelacur kau. Cari kau yang harga 50.000. Tidak ada sekarang harga 40.000. Kali cerita kau ke surga. Jadi orang yang berdosa ke surga. Gigi kiper kau kayak kau pembuat surga aja kau. Itulah ciri-ciri orang yang hanya imani saja, asal nyaplok aja muncungnya. Ngomong tidak pakai data, nyamplok aja muncungnya. Makan teko dulu sana, cepat. Cebok tuh pantat pendeta tuh. Cocok sama kau tuh. Berdosa kau Nora, berdosa kau. Apa berdosa aku? Memang betul. Cobalah pikir. Jadi kalau orang yang berdosa, ya ke surga. Kola dulu. Ke surga emangnya orang berdosa? Tai. Dengar dulu Nora ya. Dengar dulu ya. Kalau Aku menurut tanya tuh sama kau jawab dulu jujur. Orang yang berdosa kalau mati langsung ke surga. dengar dulu, dengar. Wah. Aku tidak pintar membaca. Aku belum paham kali mengenai Alkitab. Artinya yang tahu ya, yang aku tahu dalam pengertianku. Kalau kami mati agama Kristen, kalau menurut pengertianku ya, kami tetapnya masih di dunia ini ibaratnya masih jauh-jauhan gitu loh. Berkau tahu sebelum Iya. datang Yesus untuk menghakimi kami. Oh, yang artinya iya. Tuhan Yesus kami datang yang kedua Tayangan kali. aja lah ya.
Roh kalian kayak gentayangan. Gentayangan ya. Itu makanya ada itu bebas sisi gelap sama sisi terang. Iya. Jadi Orang jadi yang kalau kau mati, Mami Arga, kalau kau mati jangan kau gentayangin aku, jangan kau hantui aku. Hah? Jangan kau hantui aku. Kau hantuilah orang-orang yang berutang sama kau. Hah? Jangan aku kau hantui. Ada pula orang yang berutang sama aku. Kau yang Aku berutang mau sama kasih orang. orang susah memang. Iya, masa roh yang akan kalau sudah mati Kristen, ya umat Kristen, rohnya yang masih di dunia ini berarti kayak gentayangan lah. Gitu. Ya itu pengertianku. Woi, dari mana kau tahu kayak gitu? Kau kan bertanya kan sama aku kan? Itu kan pengertianku. Makanya aku bilang Iya. walaupun aku agama Kristen. Besok kau selalu membekarmu. Seribu pendeta pun itu tidak akan memahami betul mengenai Alkitab. Begitu juga kalian. Ya Allah ya Rabbi. Gitu. Iya, iya. Nanti besok kau ikut rapat bermekar lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Halo si Matupang. Halo. Silakan buka kameranya kakak. Siapa namanya nih? Kakak. Si Matupang Siburian. Ini baru si Matupang suami yang Siburian mungkin. Ada aja kan. Iya si Matupang Siburian 2 marga langsung kau. Si Matubang kan dari Siburian, si Matubang Siburian loh. Oh. Kayak nggak ngerti kakak ini. Ya. Gimana? Mau curhat kalian masalah operasi? Yang tadi. Iya. Yang tadi bagaimana? Kakak baru si Matupang setuju. Kak Arga ini ngomong kalau mati nanti roh kalian masih melayang-layang di dunia ini. Hantu pula dulu. Aku itu saja lah ya. Satu saja yang ku bilang sama kalian. Kalau memang hantu kalian yang melayang-layang di dunia ini, tolong jangan kalian hantui orang lain. Baru kalian menyerupakan mukanya si siapa. Nanti mereka mimpi pula. Ih, aku tadi jumpa cahaya terang gitu loh. Silakan Kak. Tunggu dulu ya. Iya. Mau kemana? Tunggu. Aduh, ada WA dia. Apa udah di WA dia kan? Udahlah roh Tuhan melayang-layang, datang lagi roh kalian melayang-layang. Udahlah roh Tuhan kalian melayang-layang di atas air, kalian pula juga melayang-layang. Intinya Nora, kau dengar itu mau melayang-melayang, mau Iya. terjun bukan urusanmu itu, agamamu ke dalam Layar ya. nanti agamamu. Ya. Itu rohnya dia apa? Di Firdaus loh. Iya. Ditanya nanti Katanya- Firdaus itu di mana katanya nanti. Makanya sulit memperterangkan Ke sama tempat- dia. Hah? Rohnya itu kan di Firdaus, ke tempat yang damai gitu loh. Kalau ada orang yang berdosa, Gimana itu? Firdaus, biar damai juga yang berdosa ini. Jebak-jebak dia itu. Firdaus itu di mana? Di surga atau di dunia? Kau pikir aku jebakan Bahasa Batman? nanti. Kau pikir aku jebakan Batman gitu? Di mana Firdaus? Pertanyaan. Tidak. Di Pertanyaan surga. kakak Kalau di surga itu orang kayak gini begini bagaimana kok bisa surga? bukan. Kakak Borsi Matupang ini tadi ngomong sama aku. Dia bilang begini. Katanya di Firdaus biar tenang. Nah, bagaimana orang yang berbuat dosa di Firdaus juga biar tenang? Enggak.
Pokoknya rohnya itu di situ dulu dia, gitu loh. Baru nanti kan kayak gini, baru udah kayak gitu nanti penghakimannya dia apalah. Di penghakimannya kan datang juga. Hmm. Datang Mana ya kemana? baru masuklah ke surga gitu loh, atau ke neraka gitu. Jadi Islam pun kayak gitunya. Islam Di pun kayak mana gitu. tercatat itu? Di mana tercatat itu? Kalau walaupun beda loh pernyataanmu daripada Alkitab kami, intinya jalan itu hampir menyerupai, berkotau orang. Oh, menyerupai apa? Menyerupai apa? Nah, menyerupai apa? Menyerupai apa? Kau udah kutanya tadi. Menyerupai apa? Siapa anak Siti Maryam? Kalau kau mengakui anak Siti Maryam, di mana itulah Tuhan Allah kami, berkotau. Oi, oi. Di mana? Di mana? Di mana anak Siti Maryam itu? Di langit. Ya itu Tuhan kami, berkotau, itu aja intinya. Gak usah kau perpanjang lebarkan. Loh, Tuhan kamu di langit, begitu? Di langit. Oh, Isa ibnu Maryam itu tidak diangkat ke surga karena kalau dalam Islam belum ada orang yang ke surga. Dia Jadi di diangkat mana ke dia? Di langit. mana dia? Anak Diangkat Siti ke Maryam. langit, diangkat ke langit. Nah, Begitu juga Tuhan pertanyaan, kami, setelah dia dia naik ke surga, naik ke langit sana, naik ke surga. Nah, berkotau. Setelah dia udah memperhatikan dia itu bisa 100% manusia, bisa mengatakan 100% Allah, berkotau menurut ajaran kami. Itu kan menurut ajaran kami, kau bilang samamu. Jadi kalau kau pun kurang memahami, kau tidak akan memahami karena kita udah beda agama. Sama kayak agama. Iya betul itu. Kau ajarkan pun agamamu sebenar-benarnya pun sama aku, karena aku tidak mengerti. Selalu itu akan kuanggap itu lelucon gitu loh, ya enggak? Itu mau kau ajarkan pun agamamu sebaik apapun sama aku, itu kuanggap itu lelucon. Begitu juga agamaku. Kok neraka tapi dosanya sudah ditebus tidak. Intinya gini Nora, ya aku pun bahagianya aku bisa kau kembangkan dalam agama kami, kalaupun kami ibaratnya belum memahami jadi memahami kan gitu. Doaku samamu artinya semoga lah kau dapat hikmat dari surga sana, semoga berita Injil firman Tuhan lebih kau terangkan lagi ke semua. Gitu. Walaupun ibaratnya dalam agama kau pakai agama apa itu hijab itu dengan menerangkan agama kami, nggak apa-apa lah. Karena pada zamannya dulu pun kami itu ibaratnya Pak, kami sebelum Masehi memang orang-orang pengikut Yesus itu adalah orang pakai hijabnya. Itu kan zaman dulu sebelum Masehi. walaupun kamu memakai hijab, hey, itu Mikana itu dari Kristen, pakai hijab, sok-sok pula kayak ke Islam-Islaman. Ada kami Islam. Orang itu kan memang gitu. Beda lah kalian pakai tudung, tak pakai helm kalian. Orang Kami itu beda ya. kok. Kami beda kan memang dah. Makanya kami nggak mau pakai hijab kami supaya ada perbedaannya agama pengikut Kristus. Ya kan? Bunda Kemudian- Maria itu menundukkan kepalanya. Tidak, kami tidak mengikuti kami. Kami mengikuti Allah Tuhan kami, yaitu Allah. Tapi di Itu dalam yang- Bible kalian perempuan wajib menundukkan kepala. Kalau tidak menundukkan kepala, itu rambut harus dicukur. Menundukkan kepala itu yang artinya itu kau itu harus ibaratnya Bibir kau! Kau praktek buku punya Bible baik-baik. Kau bilang lagi katanya itu artinya harus hatinya. Itu baca perkataannya si Paulus. Paulus yang ngomong, perempuan itu harus menudungkan kepalanya. Kalau tidak ditudungkan adalah suatu kehinaan. Dan harus digunting, dicukur rambutnya. Nggak baca pula dia. kutanya dulu di Paulus itu
Apa? Kalau ke aku ya apa ya siapa namamu? Mau kau bilang pun aku pikun dalam firman Tuhan terserah. Intinya aku menerangi dalam hidupku hukum 10 Taurat itu. Itu ada dalam Bible kau. Ini gimana sih? Berarti kau tidak pengikut firman Paulus. Enggak, aku nggak pengikut Paulus aku pengikut Yesus Kristus aku. Buktinya surat-surat Paulus pun kau imani. Nggak ada ku imani. Ada, bilang aja ada. Tahu kau. Adanya. Kata Yesus ku imani. Kalau kata Paulus nggak ku imani. Tapi kalau kata Yesus Allahku yang ngomong ku imani. La 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 la. Udah aku nggak seru. Yesus mengaku dia utusan datang ke resteng dituhankan. Nyambungnya di mana? Alhamdulillah, hanya Islam yang dijanjikan masuk surga, bukan orang kafir atau Dari Kristen. mana kamu tahu? Kau baca dulu. Muslim percaya enggak dengan apa? Dengan Injil sama Taurat. Emangnya Biblos itu Injil? Emangnya Muslim belajarkah? Kau baca dulu. Al-Mahdi kau baca dulu. Al-Mahdi Iya. 3. Emangnya enggak? Kau Emangnya baca dulu. Al-Maidah, Surah bukan Maryam Al-Mahdi. 71. Kau baca dulu. Kau baca Al-Quran. Kau enggak bakal bisa. Bisa kok. Kau cari kekayaan. Biar tahu kamu tuh jangan sok hebat kau Nora. Saya memang udah hebat loh tulang. Tidak ada kehebatanmu. Karena Ada. kau baca dulu. Saya lebih Yohanes hebat dari 14. orang kafir. Saya lebih hebat dari orang kafir tulang. Dari mana dasarmu? Kau baca dulu surah Al-Mahdi 3. Kau baca dulu apa yang terjadi di sana. Al-Mahdi itu apa tulang? Al-Quran itu Al-Quran. Al-Quran nggak ada Al-Mahdi tulang. Kenapa nggak ada? Kau coba dulu lihat. Nggak ada Al-Mahdi. Kamu Al-Quran nggak paham kamu. Karena kamu mencari harta dunia. Makanya kamu menyingkirkan Yesus. Nggak ada. Percayalah. Nggak, tulang. Yesus tidak pernah janjikan Kristen masuk surga loh. Kau Isa Al-Masih siapa? Isa Al-Masih siapa? Isa alaihissalam itu putra Isa dari Al-Masih siapa? Nabi Isa alaihissalam itu adalah putra dari Siapa Siti itu? Maryam, Rasulullah. Dari mana kamu tahu? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Siapa yang mendatangkan Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman kepada Nabi Muhammad. Al-Quran percaya nggak hukum Taurat? Al-Quran mengatakan bahwa Percaya nggak hukum Taurat sama Injil? Al-Quran mengatakan, Allah berfirman bahwa ada kitab-kitab terdahulu yang diberikan kepada 3 Rasul. Zabur, Taurat, dan Injil. Yang dimana kami cukup mengimani, bukan berarti kami mempelajari. Kenapa kamu nggak mempelajari hukum Taurat? Ya, karena Torah, Kenapa Zabur, kamu nggak mempelajari hukum Taurat? Islam mempelajari hukum Taurat sama Injil. Kamu belajar siapa dulu? iya. Taurat, Injil, Zabur itu hanya untuk Bani Israel. Jadi kenapa? Ibrahim siapa itu? Ibrahim siapa? Nabi Ibrahim adalah Ibrahim Nabi siapa? Allah. Siapa Ibrahim? Coba dulu, kau belajar dulu. Jangan kamu, kalau kamu udah percaya Muslim, jangan kau bicarakan orang lain. Kenapa kamu nggak ke Cina? Saya bicarakan Yesus kok. Emang Yesus milik Kristen? Siapa? Kenapa kamu nggak percaya sama Yesus? Saya Ini siapa? percaya, saya percaya Yesus sebagai Nabi, bukan Tuhan. Kenapa nggak Tuhan? Kau baca Al-Mahdi itu ayat 3. Nggak boleh. Karena Dia yang pertama, dengar dulu toh. Dia yang pertama, dia yang terakhir. Siapa menghukum nanti? Siapa? yang menghukum nanti Yang adalah datang, Allah yang Subhanahu datang wa terakhir Ta'ala. siapa? Allah. Allah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada. Kau lihat baca Injil sama baca hukum Taurat.
Injil sudah Pusing tidak kamu. ada lagi. Injil sudah tidak ada lagi. Siapa bilang? Injil sudah tidak ada. Al-Quran yang Kenapa mengatakan. nggak ada? Dari Ya, mana kamu karena tahu? Allah Dari sendiri mana yang- kamu tahu? Kamu Allah pusing. sendiri yang mengatakan. Siapa bilang? Mana Allah. buktinya? Ada di dalam Mana Al-Quran. buktinya? Ada dalam Al-Quran. Itu swadonga dope. Tanya. Otik dope. Bentar, sabar dulu. Buti do itu, buti. Begini dulu toh. Itu sebentar dulu. Yohanes 17 nomor 8. Kata Yesus, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Pertanyaan saya, mana isi firman Yesus? Isi firman Yesus itu tahu enggak? Kenapa Yesus datang? Saya tidak tanya Kenapa kenapa Yesus Yesus datang? datang. Saya tanya mana isi firman Yesus. Kamu jangan sok hebat. Kamu ke Cina sana, cari Saya muslim lebih di sana. pintar. Saya Kenapa, lebih hebat, babi? saya lebih pintar dari orang kafir. Tak ada kau pintar. Saya Kau pintar. penipu kau tuh. Oke, Mencari saya- dunia kau tuh. Oke, saya tanya, Mencari dunia kau. Tuhan bisa dilahirkan Kenapa nggak? kau urusin? Kenapa kau urusin agama orang lain? Kalau Kenapa saya enggak tanya ke sama- Hong Kong kau ke Ito, Cina? Ito jawab, Tuhan bisa jadi segalanya. Bisa? Bisa jadi apa saja. Bisa, manusia bisa. Kenapa? Kenapa kau batasin Tuhan? Oke, Tuhan bisa jadi babi. Tuhan jadi babi. Iya. Kalau kau jadi babi, kamu kenapa? mau. Tuhan bukan jadi babi begitu apa enggak? pikirannya, otaknya. Kamu prediksi kamu begitu. Nggak ada yang bisa batasi Tuhan. Giliran jadi babi kalian batasi. Emangnya Muhammad bisa jadi babi? Nabi Muhammad manusia. Kenapa dia jadi ya Kenapa? Kenapa enggak? Kenapa enggak jadi babi? Dia manusia dijadikan oleh Allah. Kenapa enggak jadi babi? Kenapa enggak jadi Tuhan, babi? kamu bisa jadi babi enggak? Lo kamu Muhammad bisa jadi babi. Kamu marah. Kamu yang ngomong Kamu tadi. jangan Tuh, ulang. jangan itu, jangan kamu jangan ngomong urusin tadi. agama lain. Kalau Itu- kamu mualaf lah. Itu tadi kamu yang ngomong, Tuhan bisa jadi apa saja. Tidak ada yang bisa membatasi kekuasaan Tuhan. Giliran saya tanya, Tuhan bisa jadi babi kok. Kenapa kau larikan ke Nabi Muhammad? Itu otak kamu nggak beres. Kok Jadi otak Muhammad saya? jadi tai bisa. Loh, kalau Kalau Tuhan Muhammad tai, jadi bisa nggak? sinting bisa. Oh, jadi Tuhan bisa jadi tai? Hah. Itu kan otak kamu yang buat. Tapi Kamu otak jangan saya begitu. Tulang, Kalau tulang mualaf yang kamu, ngomong. Tulang nggak boleh begitu. Kalau mualaf kamu mualaf Tulang. lah, jangan urusin. Iya, Kalau kamu saya mau masuk mualaf. surga lewat Muhammad, Saya mualaf karena ajaran kamu Yesus. naik surga sama Muhammad. Kau jangan begitu. So Iyalah. hebat kamu tuh. Yesus ke surga, Nabi Muhammad ke Kau surga. baca tapi dulu. penyembah- Penyembah Itu, Yesus baca dulu. semua ke neraka. Kamu pelajari Yesus dulu semua itu ke neraka. judul sama hukum Taurat. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang Baca dulu, memanggil baca. aku Tuhan. Baca dulu. Bukan setiap Otak kau orang nggak yang memanggil jelas. aku Tuhan masuk kerajaan sorga, itu kata Yesus. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa Yesus itu yang masuk ke surga. Kamu yang tidak Nabi mengerti Muhammad kamu ke surga. baca. Yesus ke surga. Kau baca Umat dulu Islam Yohanes. ke surga. Hanya Kristen. Baca orang dulu kafir Yohanes yang 14 ayat 6. Kau baca dulu. Apa di Di situ? mana Al-Mahdi? Di mana Al-Mahdi? Nggak ada Al-Mahdi. Kau baca Al-Mahdi ayat 3. Mana Kau baca. Al-Mahdi? Apa dibilang? Apa Yang pertama Al-Mahdi? dan yang terakhir. Kau pun tak mengerti. Tap-tap layarnya saudara muslim. Tembuskan 1M. Kau baca dulu. Surah Al-Maidah 46. Baca dulu. Coba kau yang baca dulu itu. Kau yang baca. Kau yang mengerti Al-Quran. Surat Maryam 71 kau baca dulu. Surat Maryam 71 kau baca. Orang yang Jangan mendatangi. so hebat kau. Kenapa kalau didatangi? Jangan surat. Jangan so hebat kau itu. Kau Saya pergi ke lebih Hong Kong hebat sana cari daripada muslim orang-orang banyak-banyak. Orang-orang Kafir. kafir, saya lebih hebat dari pendeta yang Tak S1, ada S2, kehebatan S3, kau. S-Kapret. Saya lebih hebat Tok. daripada orang. Kalau kau manusia suci, kamu berdoa. Kamu orang Saya buta, bukan orang katakan saya berdosa. manusia suci. Saya lebih hebat dari pendeta-pendeta S3, S-Kampret. Tidak ada kehebatan kau. Kau Katakan munafik. Pendeta-pendeta Kau besar munafik. semua ya. Coba. Kau Coba munafik, suruh pendeta manusia lawan munafik saya. melawan Yesus. Suruh Tunggu pendeta waktumu. lawan saya.
Saya mau Tidak kaji. ada kehebatan kau. Ngapain Suruh dilawan kau? pendeta lawan saya, kita kaji Tidak tentang ada, tidak konsep ada. Kau perpuluhan. baca. Berani pendeta? Kau baca. Berani pendeta lawan saya tentang konsep perpuluhan? Berani? Mana berani? Baca dulu. Muslim percaya Mana dengan berani Injil pendeta sama Taurat. melawan dengan konsep perpuluhan? Tidak berani. Saya tantang Jangan kau bahas. Itu. Saya tantang pendeta-pendeta S1, S2, S3. Ayo kita bahas tentang konsep perpuluhan. Apakah perpuluhan itu termaksud untuk dilakukan oleh Kristen? Ayo. Dan perpuluhan itu tujuannya untuk apa? Lari kemana? Saya lebih hebat dari pendeta-pendeta yang tukang tipu saja di gereja. Kamu kok bilang, pendeta apa? Pendeta mana yang jujur? Pendeta mana yang jujur yang berani mengatakan Yesus itu adalah manusia utusan Tuhan? Pendeta mana yang berani jujur? Jangan menyembah Yesus. Pendeta semua harus mengatakan sembah Yesus. Itulah ajaran tipu-tipu. Beda ajaran pendeta, beda ajaran Paulus, beda ajaran Yesus. Apa? Buka mute-nya, Ito. Buka mute-mu. Mute saja dia nggak tahu kan, tengoklah. Buka mute saja dia nggak tahu. Mute-mu dibuka, Ito. Itu udah kuundang, Ito. Buka mute-mu. Mute-nya, buka mute-nya. Allahu Akbar. Halo, selamat malam. Ya, buka kameranya. Ya, bisa. Apa tadi, kakak? Masalah perpuluhan ya? Gak ada apa. Oh, mau bahas Perpuluhan. perpuluhan. Anda pendeta? Ya, Pendeta? enggak. Oh, saya harus dengan Enggak. pendeta. Kalau dengan jemaat saya tidak mau. Saya nggak mau sama jemaat. Karena yang menjalankan perpuluhan itu pendeta. Pendeta yang memberitahukan konteks perpuluhan. Sepersepuluhan. Untuk siapa itu persepuluhan itu? Kalau pendeta, coba undang pendeta naik. Pendeta undang naik. Pendeta undang naik sama saya. Tunjukkan perpuluhan itu untuk siapa? Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Jangankan pendeta aku. Aku aja dulu jemaat. Aku dulu tantang. Ngapain jemaat? Ngapain jemaat? Kan gak ada perpuluhan. Iya. Walaupun Iya, jemaat ngapain? aku. Ngapain saya ngomong sama jemaat yang berbayar perpuluhan? Saya mau sama pendeta yang menerima persepuluhan. Bukan jemaat. Untuk apa jemaat Kalau sama pendeta jemaat? aku. Kalau pendeta aku nanti. Pendetamu nanti Kalau kalau sama ngomong sama pendeta. aku mencret. Pendeta kalian itu kalau ngomong sama saya mencret. Saya Enggak, bilang sama pendeta. aku aja jemaat. Saya tidak mau sama jemaat. Karena Enggak. jemaat bagi saya dia yang membayar Aku aja persepuluhan untuk apa? Saya tidak perlu jemaat. Saya tidak Enggak perlu bisa. jemaat. Saya tidak perlu jemaat. Saya minta pendeta. Mana pendeta? Pendeta, merasa pendeta No, naik kan ya? no, Pendeta naik. no. Pendeta naik. Bapakmu dulu lawan Nora. Udah, bapak saya dulu asik membayar persepuluhan terus tiap bulan. Pendeta naik, pendeta naik. Pendeta naik. Pendeta naik. Ayo kita Berarti bayar nah. persepuluhan. Perlah. Pendeta naik. Pasti perlah kau Apa kau bilang? Ito Sinaga, buka mute-mu. Buka mute-mu. Buka mute-mu. Allahu Akbar. Nih,
Mungkin ini Ibu Juli, Merdu. mungkin pendeta. Oh. Merdu sudah itu bertunang yakin mau. Ada sepak dosa. Dosa itu orang-orang yang melakukan suatu tipu-tipuan. Mengatakan bukan Merdu Tuhan. tuh. Ya, halo selamat malam Kak Juli. Kalau Kristen buka kamera, kalau Islam silakan turun. Halo. Selamat Ya. malam. Malam. Di sini saya hanya mengomentari sedikit. Itu mulut dijaga. Jaga perasaan orang, jaga berbicara. Karena akan menyinggung perasaan orang lain. Kamu itu belum tentu masuk surga. Tidak ada yang menjamin kau masuk surga. Yang tidak masuk surga adalah yang menjadikan manusia Jilbabmu itu hanya kiasan. Kalau hatimu, otakmu belum tentu. Apa jilbab saya wajib menutup. Kalau jilbabmu Tahu hanya sampai kiasan. Hatimu seperti orang juga. Kalian ini mengimani Tuhan yang mati. Orang tuamu itu menangis lihat kamu itu seperti nggak manusia Kenapa lagi. menangis orang tua saya? Kalah manusia. Kenapa orang tua saya menangis? Koreksi dirimu. Kenapa Betul apa diri enggak? saya? Benar apa Saya enggak? sudah benar. Sudah jamin kau masuk Saya masuk surga. benar. Saya tidak Sudah jamin menjadi kau masuk surga. untuk itu Tuhan. Kecil, nilai agama kecil masih kecil. Saya sudah benar. Saya tidak Kalau menjadi kau, manusia kalau terkutuk kau Tuhan. berilmu, mulutmu itu kau jaga. Saya lebih berilmu daripada kalian bertiga yang ada di room ini. Kalau kau berilmu, Tanya. Udah sama otak itu Jawab aja berjaga. dulu pertanyaan saya. Tuhan Kecil kamu masih nilai agamamu kecil. Tuhan kamu mati Jilbabmu itu hanya tidak? kiasan. Belum Tuhan menjamin kamu kau mati masuk surga. Tidak. Tuhan Oke. kamu mati terkutuk atau tidak? Belum menjamin kau masuk surga, itu aja saya bilang. Bye-bye. Kali kamu punya Tuhan terkutuk, kok bangga kamu? Belum menjamin kau masuk surga. Tuhan kamu mati terkutuk atau tidak? Jawab dulu Kak Juli. Yang menghina, Kamu menghujat itu Tuhan manusia kamu, biasa. yang menghina, menghujat Tuhan kamu siapa? Kamu itu Saya manusia akan- biasa. Siapa yang menghina Tuhan kamu? Siapa yang mengatakan Kalau Yesus benarnya tidak agama sorry? orang kau tidak perlu Allah banyak cerita kapan Yesus sama Kristen. Sejak kapan Yesus mengatakan dia Kristen? Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Kau pikir Yesus ke gereja hari Minggu, mereka bertopak-topak tangan Yesus. Kau pikir Yesus tidak bersunat, kalian yang laki-laki tidak bersunat. Kau mengaku kalian bertiga nih mengaku pengikut Yesus. Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Emang dari mana ajaran kalian? Coba kau naik-naik kau mengamuk. Saya sudah bilang di sini, saya mau diskusi sama pendeta konsepnya tentang perpuluhan. Ayo kita bahas persepuluhan. Kalau sama jemaat-jemaat kalian ogah. Mau aku. Kalian ini pembayar perpuluhan, bukan penerima perpuluhan. Saya pengen tahu persepuluhan itu untuk siapa? Dan kenapa ada konsep perpuluhan di dalam kekristenan? Untuk suku Lewi, kok Bani Lewi yang ditetapkan persepuluhan, datang Kristen ikut juga. Kalian pikir Bani Lewi itu pemakan babi? Kalian ini bukan pelaku hukum Taurat. Bahkan hukum Taurat saja di dalam Galatia dikutuk oleh Paulus. Kalian mengimani kitab Paulus. Tetapi apa? Kalian mengatakan, Islam hanya membahas Kristen, menghujat Yesus kami. Kalian punya Tuhan saja di dalam Bible kalian sudah terhujat. Kami di sini meluruskan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu tidak mati terkutuk, tapi kalian pengen Yesus itu mati biar kata kalian menebus dosa kalian. Ajaran apa? Olah, pandai main TikTok tidak pandai membuka mute. Main TikTok tidak pandai buka mute. Tengok tuh, satu pun tidak ada yang tahu buka mute. Kan? Entah apa. Dari tadi lah kau itok naga. Aku bilang buka mute-mu. Tunggu dulu. Kenapa orang Islam nggak mau makan daging? Kau turun dulu, kau perbaiki dulu jaringanmu. Kalau memang pakai data, mungkin 3 giganya udah habis. 3 giganya udah habis. Buka mute-nya. Kau bilang katanya menghujat jilbabmu. Untuk apa urusan dengan jilbab? Kalian aja Kristen wajib menudungkan kepala. Kok katanya Paulus, kenapa nggak kau tudungkan kepala kau?
Kau yang tidak tahu Bible kau pula mengamuk sama aku. Kau bilang lebih pintar saya daripada kalian, lebih pintar saya daripada kalian, biar tahu kalian. Saya lebih pintar daripada penyembah manusia. Gimana sih kamu? Masa kamu nggak tahu? Apa hebatnya menjadi penyembah manusia? Manusianya aja mati terkutuk kok. Buka mute kau, Ito Naga. Itu udah kuundang, buka mute. Allahu Akbar. Itunya dibuka. Allah. Barakallah bang hamba Allah. Masya Allah. Saya minta yang naik Kristen aja ya. Ini banyak permintaan yang... Saya lihat Babia itu. Entah pun kau paling bandit. Di belakang jilbabmu itu kau paling bandit kali. Ya iyalah, tapi saya tidak ada ajaran bunuh Tuhan. Kau baru murtad kau. Orang tuamu itu pun menangis melihat kau seperti gitu. Biar tahu kau, Orang keluargamu. tua saya siapa yang menangis? Alah, kau kan murtad dari Kristen kin ke Muslim kau. Jadi kenapa orang tua saya menangis? Menangislah lihat kau menghakimi, menghina agamanya, bodoh. Mama bapak saya sudah masuk Islam semua. Alah, Bapak mama Ya, saya, adik saya, tak kakak ada saya menjamin semua kau. sudah masuk Islam. apalagi kau pakai Punya Tuhan yang tertutup. pakai marga Aritonang kau lagi. Sadarlah kau, bapak saya sudah sadar Bodoh. tidak mungkin ada Tuhan yang bisa mati. Keluarga kau Tidak ada bodoh, Tuhan yang bodoh. tertutup. Kalau kau murtad tuh diam Bapak saya mau aja. mengimani Tuhan yang ditampar dicambuk di ludah. Kalau kau murtad Enggak diam lah, lebih aja. bagus, Tunjukkan lebih bahwa bagus. kau tuh betul. Lebih bagus benar, saya tidak bukan punya Tuhan kalau berkoar-koar. seandainya tidak ada pilihan Bodoh. Tuhan lain. Kau dengar nggak? Mama saya Jangan kau ngomong bilang aja kau host pun nggak betul kau. Kalau kau murtad kau seharusnya diam. Mama saya Bukan agama bangga baru tunjuk itu yang punya betul. anak kayak saya. Berkat saya Tunjuk mereka kalau- semua masuk Islam. Kalau kau benar Adik-adik murtad saya ada kau. 3 orang, kakak saya semua Tunjukkan. saya masuk Islam. Bahwa agama barumu tuh betul. Kenapa Dengan mereka apa? mengimani punya Tuhan yang benar Coba. bisa mati? Jangan mulu mau berkoar-koar kayak mau cari makan kau di sini Mama, bodoh. Tapi menangis melihat kau. Menangis bangga. TikTok ini kau begitu. Gak makan kau rupanya. Makanya di TikTok ini berkoar-koar kau bodoh. Syukurlah. Ada talentamu lagi, nggak ada sekolah. Allah saya. Syukur Allah nggak ada saya sekolahmu. itu. Syukur Allah saya membolak-balikan Nggak hati ada bapak saya, moralmu. mama saya agar tidak menyembah pendidikan- manusia yang terkutuk. Pendidikan moral pun tak kau terima, bodoh. Moral apa? Yesus saja mengatakan perempuan kanan Tidak anjing. ada urusanmu. Jangan kayak Yesus mengatakan perempuan Ustaz kanan apa lagi kau. anjing. Kok gimana? Sekali dipelintir kau nanti peot Tidak mulutmu patut itu. Mati banget. kau tegang. Tidak patut Bodoh. mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tidak ada urusan. Kalau kau sudah beralih agama, Karena udah apa diam. itu? Jangan Diam. kau melemparkan barang kudus kepada anjing. Itulah yang kau, berbicara itulah kepada yang kau terima babi. dari agama baru itu. Disuruh kau berkoar-koar. Ajaran apa Bodoh. katanya mengajarkan anjing dan babi? Ajaran apa? Kalau betul agamamu kau diajarkan untuk punya pendidikan Makanya otak, jangan akal sehat. roti. Agama orang kau bahas-bahas kayak betul kali Masih kau. apa mengatakan babi dan anjing? Tidak ada urusanmu. Masih Nanti apa? Datang aduh kawan-kawan. Tuhan, tolong. Hanya anak sebentar aja bisa membalikkan kau kalau Tuhan itu Apa jawab mengizinkan. Yesus? Tidak Bertahu kau. patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak Bodoh dan cari makan kau dengan berkuar-kuar. Tidak kau bagus kau. Bodoh. ajaran kasih. Kasih apa? Kayak Kasih betul kali kau kayak kepada betul perempuan. kali kau kawan. Kalau kau berkuar jangan pakai jilbabmu. Pak Juli Marbon. Bagus. Kasih Nggak makan apa kau dari yang TikTok ini rupanya ya. Di luar dari TikTok kau nggak Kasih makan. apa? Kayak betul kali. Jadi agamamu yang sekarang itu mengajarkan kau seperti gini. Makin orang. Pak Judi Marbun sebentar dulu ya. Kak Dora Bodoh Arizona. kali. Perempuan tapi kayak setan. Loh, yang kayak ketika ada orang yang mengatakan perempuan itu anjing. Tidak ada urusanmu itu keyakinan orang. Loh, kenapa keyakinan orang? Ngapain kau bahas keyakinan orang? Keyakinan orang. Kenapa kau? Cari makan kau dengan halal bagus.
bagus. Jangan macam seperti gini kau cari makan. Pak. Kenapa? Kok jadi kau yang lurus? Kok jadi kau yang Bodoh lurus? kali kau, bodoh. Nih, saya kasih tunjuk ya ajaran baik ini ya. Entah. Nih, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak Tidak mengambil bernilai, dia. tidak bernilai Bahkan apa kau ini, room kau ini tak Dia bernilai. Tidak. Tidak bernilai room kau ini. Siapa Kau yang sudah tidak bernilai tidak rumah waras ini. lagi? Siapa Kau itu? mencari sensasi aja buat orang supaya pala naiklah ini kan room kau ini kan. Itunya mau kau kan. Kau buatlah pala orang, kau buat emosi, naiklah room kau ini kan, dikomentari lah kau kan. Bodoh. Masa sih mama saya mau Macam kau mengimani bagus kau. Ada ada Tuhan ada yang talenta tidak waras waras lagi. lagi. Kau entah apa kau di sana enggak? Oh enggak lah, Bodoh masa kali mama kau. saya mau mengimani Tuhan yang tidak waras lagi? Enggak. Tidak dipaksa tapi jangan menghakimi agama orang kau. Udah betul kali kau. No. Oh Bodoh manusia apa kau? Dia tidak waras Kau lagi. sekolah di mana kau dulu? Enggak ada etika kau ngomong. Bodoh. Enggak ada etika kau ngomong kau. Kenapa kau turun? Aktif lagi kau. Aku nggak ada mute kau loh. Kenapa kau turun? Ayo, kan sama-sama Batak kita. Kita adu adrenalin. Bacot, ada congor, sama-sama perempuan. Gak akan ku naikkan laki-laki. Ayo, perempuan versus perempuan. Siapa yang lebih kuat? Ayo, katanya keras. Nora. Oh Nora, Kenapa kak? apalah keuntungan jika kita berdebat? Saya tidak Apalah berdebat. Saya bilang diskusi, tapi kebanyakan yang naik itu kesetanan apalah semua. keuntungan? Iya, apalah keuntungan kita berdiskusi antar beragama Agar agama orang-orang kita? yang tersesat harus tahu ternyata yang mereka sembah itu ternyata bukan Tuhan. Tuhan tidak mungkin mati, Kak. Tuhan tidak mungkin mati, logika kakak lah. Emang Tuhan bisa mati? Itu kan Tuhan kami itu perumpamaan datang ke surga dunia ini dia. Artinya dia bisa 100% manusia, bisa 100% Tuhan gitu loh. Nah, kalau jadi binatang nggak bisa dia. Jadi binatang nggak bisa dia. Mau jadi mukamu pun dia bisa. Jadi binatang dia nggak bisa. Mau menutup wajahmu Jangan itu, kalian batasi, itu jangan pun kalian bisa. batasi keilahian Tuhan. Tidak Giliran ada jadi aku batasi. binatang, kita tidak mau. Apapun yang kau ucapkan dia semua bisa. Menutup saya. mulutmu jadi bisu dia bisa. Oh coba Semua suruh dia sekarang bisa. jadikan saya bisu. Coba suruh sekarang saya jadikan bisu. Ayo. Dengar ya. Ya dengar. Suatu Bawa saat dulu Nah, sekarang aja saya pengen minta bukti. Sekarang aja suruh manusia yang katanya Galatia 3 nomor 13 sebab itu ada tertulis dulu kayak gini. yang digantung. Bawa dulu kita kan Raya, dengar dulu. kasih tahu minta sama yang manusia terkutip di kayu salib itu, suruh saya punya mulut di apa di Kutanya bisu. dulu kau ya. Kutanya dulu kau Tolong sekali. saya cepat. Tunggulah Tolong dulu saya, sebelum buktikan aku. kalau memang dia Tuhan. Kutanya dulu kau. Gak usah Kau ditanya, percaya nggak si buktikan Maria? aja. Buktikan aja. Kau percaya nggak sama si Maria? Apa sih Mariam? Kau percaya nggak? Percaya apa? Percaya apa? Dari situ aja kau nggak mengetahui dalam Saya agama percaya siapa kau si enggak? Maria. Nah, saya tanya, percaya kau sebagai apa? Siti Mariam sebagai apa? Siapa Siti Maryam? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Di mana dia sekarang? Ibu Nabi apa itu? Di mana dia sekarang? Di alam barzah. Di mana alam barzah itu? Di alam penantian roh. Kalau menurut agama kami ya, menurut agama kami yang kau bilang itulah sebagai Tuhan kami. Biar kau tahu, dia bisa hidup, bisa naik ke sorga. Nah, sekarang biar kau Maria di tahu. mana? Bunda Maria di mana? Bunda Maria ya di dunia ini. Masih hidup Bunda Maria? Sudah mati. Nah, sekarang dia sudah mati, sekarang dia di mana? Karena aku lahir di masa sekarang. Tanya, Bunda Maria yang sudah mati, sekarang di mana rohnya? Kalau kau mati di mana rohmu? Loh, kalian yang Kristen. Saya bilang dalam agama Islam, kalau sudah meninggal, rohnya itu ditempatkan di alam barzah, alam penantian.
Nah, sekarang kalau Kristen, sekarang Bunda Maria di mana sekarang rohnya? Dia kan udah mati nih. Di mana dia sekarang rohnya? Saya tidak tahu di mana roh. Emangnya kau tahu di mana rohmu? Emangnya kau tahu di mana rohmu? Apa yang kau pelajari dari pendeta kau? Tanya pendeta kau. Jangan hanya terima perpuluhan aja dia. Doi tanya. Tanya Pak Pendeta. Itu nggak Ini kan Bunda urusanmu, Maria kan loh. sudah meninggoy. Itu nggak Tenang urusanmu. dulu. Biar saya ajar kau. Pendeta Bunda yang Maria minta kan sudah perpuluhan meninggoy. minta itu bukan Musa sudah urusanmu. meninggoy. Itu Abraham ajaran kami, meninggoy. Yusuf meninggoy. Nah ini kemana? Paulus juga meninggoy. Kemana rohnya ditempatkan oleh Tuhan? Oleh Yesus. Kemana? Kemana? Kalau kau mati kemana kau juga pergi? Lah, saya sudah katakan di dalam Islam, ketika umat Muslim meninggal, rohnya itu akan ditempatkan yang dinama alam barzah. Apa itu alam barzah, Nora? Adalah alam penantian roh-roh yang dimana nanti ketika hari kiamat, semua manusia atau makhluk hidup akan dimatikan dan dibangkitkan dan mereka akan dihakimi di alam barzah itu. Baru ditempatkan kau masuk surga apa masuk neraka. Nah, sekarang Kristeng, Bunda Maria kan sudah mati nih. Di mana rohnya? Kalau seandainya aku kasih tahu di mana rohnya Bunda Maria, apa keuntungan untukmu? Di mana? Makanya kan kau kan aja tidak tahu. Itu Coba aja. Kristen Intinya tahu itu nggak? aja. Siapa Kristen anaknya tahu si nggak? Mariam itu, Siti Mariam itu, Kristen itulah tahu Tuhan nggak? kami yang kami sembah. Saya Ingat tanya, itu. Kristen tahu nggak di mana rohnya ketika nanti menunggu hari penghakiman? Kristen tahu nggak di mana? Coba kakak tanya. Ku kasih tahu lah sama untuk apa untungnya samamu? Ku tanya lah dulu. Kalau ku tanya sama apa untungnya? Ketika nanti kakak mami ini meninggal, mungkin besok atau tahun depan, kemana rohnya? Menunggu hari penghakiman. Kalau pandai kau dalam ajaran agama Kristen, kenapa kau jadi pendeta kian kau? Kau selamatkanlah orang-orang itu kalau memang kau pandai. Aku dulu menginjili sama pendeta-pendeta, tapi yang kuinjili itu ngomong-ngomong penipu semua. Yesus Tuhan, Yesus Kau Tuhan. betul kau belum kau benar dirimu. Tidak kakak, kau kritis dulu lah kau terhadap keimananmu. Ada nggak terfikir kau, ketika kau meninggoy nanti, di mana rohmu sebelum adanya hari penghakiman? Pikiranmu terlalu dalam, makanya sampai agama orang. Terlalu dalam, kau harus tahu kakak. Gak perlu kau ajar aku mengurusi agamaku. Bukan loh, karena kau harus tahu kenapa? Karena yang namanya kematian tidak mengenal umur, Kak. Tidak mengenal umur. Mengenal umur. Bisa saja kau besok naik motor, kau kecelakaan mati. Kemana lah rohmu dibuat? Semoga lah kau besok seperti itu. Kau minta kepada Tuhan kamu yang mati terkutuk. Saya tidak masalah. Yang menentukan mati dan hidupnya adalah Allah saya, bukan Tuhan kau. Tuhan kau aja juga pernah mati kok. Tuhan kurasa nggak pernah menghina agama orang. Loh, Manusiamu aja yang heran aku nengoknya. Saya tidak menghina. Sekarang gini, Galatia 3 nomor 13. Sebab pada tertulis, terkutuklah yang digantung pada tiang salib. Saya bertanya sama kakak, siapa yang digantung pada tiang salib? Masa penjajahan dulu banyak yang tergantung di kayu salib berapa tahun. Termaksud Yesus apa enggak? Jawab itu aja. Jangan bilang masa penjajahan dulu. Termaksud Yesus apa enggak? Pandai Termasuk kali apa kamu enggak? mencari kesalahan orang. Termasuk apa enggak Yesus digantung? Jawab aja. Susah kali menjawab. Kalau kalian jawab iya, Yesus kami juga tergantung. Nah, di catatan Paulus Galatia 3 nomor 13, orang yang digantung pada tiang salib itu terkutuk. Aku baca-baca satu ayat. Kakak baca satu perikop tidak pernah menghilangkan bahwa yang digantung pada tiang salib itu terkutuk. Baca satu perikop. Apakah ketika kakak baca satu perikop hilang kata-kata yang terkutuk itu? Ngapain lah kau urusi agama orang? Tak apa lah untungnya kau urusi Saya agama tidak orang. urus kak.
saya memberitakan apa yang ada di dalam Bible kalian. Ketika dibaca Bible Dalam kalian, Alkitab, dalam Al-Quran aja lah kau sebarkan berlebih Bukan di dalam, Kak. Saya sudah mendalam, Kak. Kau tahu. Jangan kau salah orang. Walaupun ajaran kami sesat, tak perlu kau apain itu. loh, saya kasih sekarang begini, saya tanya sama kakak. Ketika saya bertanya sama kakak, di mana roh kakak ketika nanti kakak sudah meninggal? Tak perlu kau tahu di mana rohku. Mau di kandang babi, mau di kandangmu, nggak perlu kau tahu itu. Nah, coba Kamu lah. aja lah turuti. Rohnya aja dibilang di kandang babi. Ya biar aja. Kau rohku kok jadi kau yang urus. Makanya sama lah, Mau di makanya kandang babi, kandang mau di babi. kandang tai, mau di kandang rumahmu besok rohku. Ada Bukan tai juga urusanmu punya itu. kandang. Tai itu nggak punya kandang, tapi di septic tank. Tai itu nggak punya kandang loh kak, di septic tank tai itu kak. Makanya Kau udah kak, tua. punya agama jangan imani saja kak. Berakal dulu kak, baru mengimani. Ini mengimani aja. Pokoknya Yesus Tapi menebus dosa biasanya saya. itu memang orang-orang yang murtad masuk agama Islam ataupun orang Islam masuk agama Kristen, berkau tahu itu membuat pecah belah agama. Kalau benar-benar yang ikut agama yang Islam dari dulu, nggak pernah kayak kau sifatnya, berkau tahu mulia, suci hatinya. Kenapa? Kenapa? Marah-marah terus. Almarhum yang dulu murtad itu menjadi apa itu? Dengan cara meninggalnya Apa itu. dia? Menjadi hebat kan? Tidak menyembah manusia terkutuk kan? Kakak ini. Masa manusia yang terkutuk itu pula jadikan Tuhan? Semoga lah hidupmu bahagia seperti kau bilang itu. Tuhanku nggak bisa ngapa-ngapain. Kau doakan Tuhan kau tiap malam supaya mulutmu bisa Ngapain tertutup. kau doakan aku, Pak? Ingatlah. Aku masih akan mendoakan aku. Nggak perlu kau doakan aku. Orang Aku kafir mengabulkan doain aku. doaku. Ngapain orang kafir doakan aku? Ngapain? Kenapa? Karena kau bilang Tuhan kami itu nggak bisa buat apa-apa gitu loh. Bisa buat jadi Yohanes apa? Bisa buat ini kau 5:30. bilang. Baca Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu sih mengatakan. Ih, Tuhan Yohanes itu memang 5:30. bisa kayak kau. Ternyata Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dari tadi aku naik ke rumahmu, nggak pernah aku membahas agamamu. Biar kau tahu. Ternyata Karena Tuhan untuk kamu apa aku bahas agama? selamat Karena aku tidak malam. ngerti itu. Ternyata Tuhan kamu tidak dapat dari dirinya sendiri. Selamat malam. Ya, kakak Sherly, kalau Kristen buka kamera, di sini wajib buka kamera. Tengok kakak harga ini kan cantik dia, cantik, Nanti lah. cantik. Kau Tapi wajahmu sayang, kayak bidadari tapi sayang. hatimu busuk. Tapi saya makan babi. Kau lah makan babi baru kau tahu. Kalau kau makan babi lah kau, otakmu kayak babi. Cantik makan babi mana keren. Kau yang makan babi. Yang kau kira yang Kristen semua makan babi, baru kau tahu. Kau yang makan babi. Imamat 11 nomor 67 diharapkan bagi Kau dengar ya, kau camkan itu ya. Gak semua Kristen makan babi, baru kau tahu itu. Kau tahu. Gak semua umat Kristen itu makan babi. Aku Iya, Advent, baru kau tahu. Ibadah hari makan Sabat, babi. hari Sabtu. Iya. Tapi kakak makan babi nggak? Makan kan? Siapa? Makan kan? Siapa makan babi? Aku gak ada makan babi aku. Aku ibadah hari Sabat, hari Sabtu aku baru kau tahu. Iya. Berarti kakak nggak makan babi, tapi nyembah manusia, betul kan? Betul kan? Mau manusia aku sembah, mau Tuhan aku sembah, bukan urusanmu itu. Yang penting aku menganggap Tuhan itu bisa 100% manusia, bisa 100% jadi Allah, baru kau tahu. Paten lah. Cantik-cantik kok Tuhannya terkutuk. Semoga lah Tuhan itu. Galatia 3 nomor 13 loh. Siapa yang terkutuk itu? Ayo. Saya nggak menghujat. Kau terkutuk dibuat Tuhan, kau terkutuk. Oh, jangan suka mengutuk. Ujungnya Tuhan kamu terkutuk. Kau mengutuk-ngutuk. Ingat nggak waktu Yesus datangi pohon ara, Markus 11.
dia datangi pohon ara karena kelaparan. Tapi karena belum musimnya berbuah pohon ara itu dia kutuk. Nah akhirnya dia dikutuk pula. Itu kan sebagai perumpamaan itu loh, sebagai roh, kau taunya itu. Makanya aku bilang kalau ku jelaskan ku dalam agama aku, kau tidak akan paham karena kita udah berbeda agama gitu loh. Coba jelaskan, Itu katanya Yesus. perumpamaan antara hatimu sama hatiku. Kau Oh, tahu artinya sama-sama bisa kau melahirkan, tapi kau melahirkan itu hati maksudnya. Kak, hatiku tuh hanya milik Perumpamaan itu kau gondrong. Kak. tahu ya. Ampunlah. Ini bagaimana kamu dua berdebat terus Nora? Kakak ini loh. Nah, kakak ini suka kali digoda-goda, jadi aku godain dong. Oh iya. Hatimu sama-sama punya hati. Salam dari Papua ini, dari ujung timur. Nah, salam dari Medan, dari ujung timur juga, ujung barat. Oh, kakak Arga dari mana, kakak Arga? Kakak Arga dari mana? Nanti hilang cantiknya, Dari Kak. mana? Kakak cantik-cantik, tapi kalau punya Siapa yang keluarga bilang itu Sherry apa? dari Bandung? Makasih. Kenapa? Ya kakak Sherry silakan. Iya, tadi nih berdebat masalah Kakak Arga belum bayar dia punya mekar. Mulai aku masalah menikah, ini gak pernah kenal aku mekar, berkota. kalau meninggal Mungkin punya mekar. rohnya kemana ya? Susah pun hidupku kayak gini, berkotau ya. Tunggu sebentar. Mudah-mudahan aku masih dihargai orang, aku berkotau. Dia ini belum puas. Masalahnya kredit panci, kredit baju, bahkan mekarnya itu belum selesai dia bayar. Nampak muka-muka peminjam mekar itu. Sekarang nih kamu diskusi. Kebanyakan ketawa, hati-hati loh. Enggak memang. Masuk tadi sudah kesel aja dia. Saya buka arisan untuk membantu membayar Mbak siapa? mekar, ya kan? Adik Arga. Kalau kita hadapi orang seperti Mbak Nora ini, kita santai aja. Kalau dia dibawa bisa emosi sakit nanti. kepala tuh dari- Gak ada aku emosi. Iya. Iya. Bagaimana Kak Sherdy? Silakan. Iya. Kemana rohnya dari umat Kristen ketika nanti dia sudah meninggal, di mana dikumpulkan? Iya. Di dalam firman Tuhan bahwa nanti kita akan ada di tempat alam penantian. Nah, alam penantian tuh di mana? Ya. Di mana itu alam penantian? Di alam penantian itu ada di Firdaus. Firdaus itu surga. Ya enggak lah. Jadi Adam di mana pada waktu sebelum jatuh dalam dosa? Jangan kayak Adam dulu. Ini bicara yang tadi roh toh. Roh. Iya, kalau menurut Al-Qur'an kan di Taman Barsad, di alam barzah. Jadi di Firdaus ini tempat Kalau apa? kalau di Kristen kan di Firdaus itu tempat penantian. Firdaus ini surga atau bukan? Di tempat penantian Di mana tertulis tempat penantiannya adalah di Firdaus? di dalam Alkitab toh. Di mana? Yesus di mana sekarang? Kalau Yesus di surga toh. Loh, Dia kan tapi mati. kata Yesus kepada orang yang di sebelahnya, hari ini juga engkau akan bersamaku di Taman Firdaus, bukan di surga. Nah, ayo. Sekarang begini, Mbak Nora, kalau firman itu kalau firman itu Mbak Nora baca terus langsung mengartikan sesuai dengan bacaan. Tidak kakak. Karena Sebentar, kakak. begini Mbak Nora sabar dulu. Saya Sabar. Sebentar, saya Karena mau kalau ngomong, Kak Sherly. Alkitab tidak Kakak, sama dengan Al-Qur'an saya begitu. sesuai baca di dalam Bible kakak. Tunggu dulu. Iya. Kakak mengatakan Jadi Taman Firdaus. tidak dulu, begini, dulu. sabar. Mbak Saya Nora dari- juga sabar, mulutnya jangan terlalu Saya besar, dari narasi sabar kakak. dulu. Saya Kan dari kita juga narasi naik di kakak. sini untuk diskusi. Saya dari narasi kakak. Kakak yang mengatakan begini, Taman Firdaus adalah taman alam penantian. Di dalam Islam disebut barzah. Nah,
Yesus mengatakan hari ini juga engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Berarti Yesus tidak ke surga, tetapi Yesus di tempat alam penantian. Akan mengatakan Yesus ke surga, sementara dia ngomong di sebelah kanan yang mengatakan hari ini engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Pertanyaan saya, yang berbohong ini siapa? Yesus atau tidak? Loh iya, Yesus mengatakan engkau hari ini akan bersamaku di Taman Firdaus. Karena Mbak Nora itu membacanya langsung mengartikan sesuai dengan pemikirannya Mbak Nora, begitu. Karena setiap firman yang keluar itu ada berupa perumpamaan. Karena itu firman kita tidak bisa mengartikan langsung sesuai pemikiran kita. Yesus ngomong di sebelah kanan itu perumpamaan. Itu perumpamaan. Di mana tertulis perumpamaan? Ayo kita baca bagaimana. Kita baca? Mbak Nora bacanya itu satu pasal, jangan pelintir-pelintir ayat, ya. Oke, saya baca ya. Saya baca ya. Sebentar. Dia bilang katanya perumpamaan. Nggak usah dipakai-pakai ketawa, efek-efek ketawa, nggak lucu kok begitu. Itu apa dia? Itu otomatis. Nih ya, kita buka di dalam Lukas 23. Baca satu ayat, satu pasal itu habiskan. Kau aja yang baca dulu. Nggak usah, Mbak Nora baca. Katanya kan pintar. Oh, kita kan di baca tuh kitab. poinnya loh, Kak. Kita baca Nggak poinnya. usah, kalau satu ayat itu nggak bisa. kalian Harus satu mesti baca. pasal. Mau. Setiap firman itu satu pasal, Mbak Nora. Kak. Jadi dia tidak bisa satu-satu Sini, ayat, Kak, begitu. Kak, Yesus di hadapan Pilatus itu tidak masuk. Yesus di hadapan Herodes itu tidak masuk. Nah, terus Yesus kembali di hadapan Pilatus, manalah masuk. Kan? Terus Yesus dibawa untuk disalibkan. Terus Yesus disalibkan, baru di situ masuk. Iya, baca satu pasal. Satu pasal cinta supaya dia cantik seperti mulutmu begitu. Dia satu pasal kasih habis, jangan satu-satu ayat. Betul. Kalau satu pasal, Yesus di hadapan Pontius Pilatus itu tidak nyambung ketika Yesus ngomong di sebelahnya. Karena situ konteksnya udah disalibkan. Satu pasal itu berapa Saya tadi baca baca aja, di kau pasal diam dulu. berapa? Pasal Diam dulu. 3, berarti 3 itu dihabiskan, Ibu Nora. Diam dulu. Jangan Ini Yesus satu-satu disalibkan. ayat. Pokoknya Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus. Di situ juga ada kedua orang penjahat itu, yang di seorang sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias." Mesias ya, bukan Tuhan ya. Orang yang dipilih Elohim. Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang itu tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Di mana itu perumpamaan? Di mana perumpamaan? Terus kalau dia sudah mengatakan begitu, apakah langsung mereka berdua ada di Kau Firdaus? bilang itu perumpamaan, di mana perumpamaan? Jadi mengerti Mbak Nora. Mbak Nora, kok mulut diam dulu? Saya kan mau menerangkan. Kok diam dulu mulutmu? Mau diterangkan. Jangan bikin seakan-akan kau yang lebih hebat, lebih benar. Kok diam dulu? Kau bilang Kalau itu kita perumpamaan. jelaskan. Kok diam dulu? Kau kan sudah baca satu pasal. Sekarang saya mau menerangkan satu pasal itu. Perumpamaan itu, kau mengatakan itu perumpamaan. Sabar dulu, tidak usah. Itu bukan berarti ada tulisan perumpamaan baru kau sebut perumpamaan. Makanya kau tidak paham Alkitab. Kau tafsir takar ruang. Yang kitabmu saja, Al-Quran Arabnya saja yang kamu tahu, tapi artinya tidak tahu. Kalau kamu tahu, kamu paling sudah Penipu. Dia bilang katanya itu adalah perumpamaan. Ketika dibaca itu bukan perumpamaan. Makanya kau itu tidak tahu isi Alkitab. Kau tafsir takar ruang. Kau tidak mengerti. Satu pasal itu kau tidak mengerti. Di Firdaus alam penantian atau di sorga? Apa itu?
Yesus di mana sebenarnya? Di Firdaus atau di apa? Di surga? Yesus itu sudah di surga. Terus? Mulai hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Itu kan Firdaus. dia hanya berbicara kepada Di dua mana? itu. Jadi bukan berarti langsung dia ada Ternyata dengan Yesus bukan di surga, tetapi di alam penantian yang namanya kamu Firdaus. itu hanya membaca langsung menafsir seakan-akan Bukan, yang itu sudah tidak macam kamu punya apa Bukan, Al-Quran. kamu. Kalau kamu punya Al-Quran Firdaus itu itu di mana? kata itu yang itu Firdaus itu sudah di mana? begitu. Firdaus di mana? Kalau kitab tidak bisa kau Firdaus tafsirkan di seperti mana? itu. Firdaus di mana? Firdaus di mana? Firdaus di mana, Bu? Ibu, Firdaus di mana? Berarti ini kalimat Yesus bohong ya? Apa katanya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Iya Nora, hari kau ini lebih juga hebat, kau lebih pintar, kau lebih mengerti Alkitab. Semoga kau langsung ada jadi pendeta bersama-sama Nora. dengan siapa ini Kak? Dengan siapa? Dengan aku Yesus di dalam Firdaus. Jadi kalau kau mengatakan Firdaus adalah alam penantian seperti alam barzah, pertanyaan saya, Yesus di Firdaus atau di surga? Ini siapa yang nipu? Nah, itu saja kau tidak mengerti firman. Gimana? Cuma hanya akan karena bersama tulisan aku. di dalam ada Firdaus, langsung kau katakan bahwa itu surga. Loh, Lalu kau tanya lagi Yesus. saya tanya, Jadi bertanya Firdaus sebenarnya itu itu apa? kalian sudah tahu karena Saya kan kau sudah tanya, murtad. Firdaus itu apa? Berarti sebenarnya kau Firdaus sudah itu apa? paham. Cuma kau muter-muter Firdaus itu kau apa? hanya bertanya. Kau mau cari Firdaus itu kesalahan apa, Ibu? supaya Ibu, orang Firdaus lain itu menganggap apa? dirimu lebih hebat, lebih benar dan Kaulah. Saya bertanya, Firdaus itu apa? Firdaus itu apa? Kau yang bilang katanya alam penantian. Alam penantian, kami akan ada di alam penantian. Namanya apa? Ya namanya Firdaus. Ya sama seperti kalian alam barzah. Kalau kami adalah Taman Firdaus. Yesus mengatakan engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berarti Yesus di alam penantian, bukan di surga. Oh, dari tadi aku tanya, kau yang ngomong katanya Firdaus adalah alam penantian. Berarti Yesus tidak ada di surga. Sama juga, berarti Nabi Isa tidak ada di surga. Perumpamaan katanya pula. Perumpamaan katanya. Tetep layar. Perumpamaan katanya. Katanya. Perumpamaan kan? Perumpamaan. Oh yang umpamakan semuanya. Kalau data-data itu kau bilang tidak cocok di hati kau, perumpamaan. Kalian saja kalian nih.